Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi kepada teman-teman mengenai judul skripsi ataupun judul penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, yang tentunya video saya kali ini tidak kalah menarik dengan video saya sebelumnya, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 judul skripsi hukum dengan tema KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang ini masih dalam tahap transisi ya. Artinya tidak ada salahnya kita selaku akademisi melakukan kajian-kajian yang sifatnya berbasis riset ya, yang tentunya kita harapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka memperbaiki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru ya. Oke, baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya harap teman-teman menyimak video saya sampai habis karena saya akan sampaikan judul demi judul secara rinci berikut dengan isu hukum singkatnya maupun permasalahannya. Baiklah, langsung saja kita ke judul yang pertama, yakni mengenai tinjauan kritis kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, judul pertama ini berangkat dari isu hukum bahwa KUHP baru yang terdiri dari 37 bab dan 624 pasal kalau saya tidak salah, mengatur banyak sekali perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Nah, kebanyakan penstudi hukum pidana dewasa ini cenderung disibukkan dengan menganalisis rumusan delik dalam undang-undang serta menyibukkan diri juga dengan bagaimana menerapkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus. Akibatnya, semakin banyak perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi tanpa proses evaluasi yang memadai. Akibatnya, kriminalisasi itu melanggar kebebasan sipil warga negara, menambah beban kerja penegak hukum dan lembaga peradilan, serta menimbulkan ketidakadilan tentunya bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya, kebijakan kriminalisasi dalam KUHP baru ini atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini perlu diteliti lebih lanjut dengan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja perbuatan yang dikriminalisasi dalam KUHP? Terkait masalah yang pertama ini, KUHP baru memuat 3 jenis pidana, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Permasalahan pertama ini akan menguraikan lebih detail dan rinci terkait perbuatan apa saja sih yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian masalah kedua, apakah kriteria yang digunakan untuk mengkriminalisasi perbuatan dalam KUHP? Masalah kedua ini menyangkut kriteria kriminalisasi ya, khususnya yang bersifat umum seperti pertimbangan sarana prasarana, biaya, kemudian biaya dan hasil maksud saya ya, cost and benefit, kemampuan sistem peradilan pidana, serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Karena sebagaimana kita tahu bahwa mengkriminalkan suatu perbuatan itu juga harus melihat atau berpedoman kepada beberapa kriteria ya, agar suatu perbuatan yang dikriminalisasi atau suatu aturan tersebut tidak hanya menjadi tulisan belaka, akan tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat. Oke. Masalah kedua mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif kemanfaatan. Judul yang kedua ini berangkat dari adanya ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika
yang diatur dalam pasal 610 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, dalam perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat dua kutub pemikiran. Terdapat dua kutub pemikiran terkait kebijakan pidana mati ini. Di satu sisi, pidana mati dianggap cukup setimpal ya dengan kejahatan pelaku, dan pidana mati dapat menimbulkan efek jera ya. Kemudian di sisi lain, pidana mati bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup dan tentang hak untuk hidup ya, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selain itu, pidana mati juga bertentangan dengan hukum HAM internasional ya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Selain itu, mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pidana mati juga belum tentu memberikan efek jera, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika yang umumnya sudah berakar ya. Artinya untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotika ini dibutuhkan upaya-upaya yang serius ya. Kemudian di KUHP baru di Indonesia ternyata ya, masih mempertahankan legalitas pidana mati ini. Sedangkan di beberapa negara maju sudah mulai mendegradasi, menghapuskan pidana mati ya. Oleh karenanya, terkait judul yang kedua ini dirumuskan dua permasalahan. Masalah yang pertama, bagaimana perkembangan praktik penggunaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Nah, masalah pertama ini menyangkut pengalaman Indonesia dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ya. Misalnya beberapa kasus yang divonis hukuman mati seperti kasus Freddy Budiman ya, kalau saya tidak salah, dan masih ada kasus-kasus lainnya. Nah, nanti teman-teman silakan uraikan pengalaman praktik penggunaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Nah, itu untuk menjawab permasalahan pertama. Kemudian masalah yang kedua, bagaimanakah kemanfaatan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika? Nah, masalah kedua ini dapat dijawab salah satunya dengan menggunakan pemikiran Ted Hodrick ya, bahwa beliau mengatakan manfaat sanksi pidana itu dapat diukur dengan beberapa kriteria ya. Antara lain, apakah pidana itu sungguh-sungguh mencegah ya. Yang kedua, apakah pidana itu menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih bahaya atau keadaan yang lebih merugikan dibanding apabila tindak pidana itu tidak dikenakan ya. Jadi kriteria yang kedua ini, apakah pidana itu menimbulkan kondisi yang lebih berbahaya dibanding kalau pidana itu tidak dikenakan ya. Kriteria yang ketiga menurut Ted Hodrick itu, yakni apakah tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya ya, dan kerugian yang lebih kecil ya. Nah, itu masalah kedua. Kemudian kita lanjut ke judul yang ketiga. Judul yang ketiga yaitu kebijakan formulasi perbuatan kohabitasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Nah, teman-teman, dalam KUHP baru dikenal istilah yang mungkin agak asing bagi kita, yakni kohabitasi ya, atau lebih dikenal dengan kumpul kebo, sebagaimana diatur dalam pasal 412 KUHP baru ya.
Nah, dalam tataran aplikasi, pasal 412 ini ternyata berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Antara lain misalnya pasal 412 itu merupakan delik aduan yang sifatnya limitatif ya. Artinya yang boleh mengadukan salah satunya hanya orang tua ya atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Persoalannya adalah apakah orang tua diberikan kewenangan mengadu seumur hidup atau ada batas umur tertentu untuk membatasi kewenangan mengadu orang tua. Misalnya dibatasi dengan umur 60 atau 70 tahun. Lebih dari umur tersebut maka orang tua tersebut tidak lagi berwenang untuk membuat aduan. Kemudian pasal 412 KUHP juga secara implisit ya masih membolehkan kohabitasi sepanjang tidak ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang sudah kawin atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Artinya sepanjang tidak ada pengaduan secara implisit pasal 412 itu membolehkan ya adanya kumpul kebo atau kohabitasi. Nah, berdasarkan isu hukum tersebut dirumuskan dua permasalahan. Yang pertama, apa dasar pertimbangan kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP ya? Masalah pertama ini berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis diaturnya perbuatan kohabitasi dalam KUHP. Kemudian masalah yang kedua, bagaimana formulasi ideal perbuatan kohabitasi dalam KUHP. Mengenai masalah yang kedua ini, itu nanti akan berkaitan dengan ketentuan yang ideal ya mengenai kohabitasi atau pengaturan kumpul kebo di dalam KUHP. Misalnya ya perlu diatur lebih lanjut mengenai limit waktu bagi orang tua untuk membuat pengaduan ya. Karena KUHP yang baru saat ini belum menjawab persoalan ini ya. Belum ada batasan limit waktu orang tua untuk mengadukan perbuatan kohabitasi anaknya yang tidak terikat perkawinan. Oke, kemudian judul yang keempat, problematika pengembalian aset hasil korupsi melalui pidana tambahan dalam KUHP ya. Nah, dalam hal ini KUHP baru ya atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi dalam pasal 603 sampai pasal 606. Akan tetapi disayangkan bahwa KUHP baru tidak memuat ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Sejauh yang saya amati tidak ada aturan terkait pembayaran uang pengganti di dalam KUHP baru ini. Nah, dengan tidak adanya pengaturan pidana tambahan uang pengganti, maka KUHP baru ini berpotensi menggradasi status tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi dan kejahatan luar biasa ya, khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara. Oleh karenanya dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kebijakan integrasi pengembalian aset hasil korupsi dalam KUHP. Masalah yang ke-1 ini akan menguraikan upaya integrasi ya, ketentuan pidana tambahan uang pengganti dalam Undang-Undang Tipikor ke dalam KUHP. Masalah yang kedua, bagaimana akibat hukum pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian judul yang kelima, analisis rekodifikasi terhadap core crime tindak pidana khusus dalam KUHP.
Nah, salah satu misi KUHP baru kita ya, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, yaitu melakukan rekodifikasi terhadap ketentuan KUHP lama yang masih relevan, kemudian perkembangan pengaturan tindak pidana di luar KUHP, dan perkembangan kejahatan internasional yang bersumber dari konvensi yang sudah diratifikasi ya. Kemudian juga akan melakukan rekodifikasi terhadap core crime tindak pidana khusus ya. Nah, itu beberapa misi rekodifikasi dalam KUHP baru. Nah, judul ini hanya akan membahas mengenai rekodifikasi berkaitan dengan core crime tindak pidana khusus saja ya. Jadi dibatasi ruang lingkup penelitiannya, hanya berkaitan dengan core crime tindak pidana khusus. Kajian ini menjadi penting ya untuk diketahui pengaturan dan implikasi adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menginklusi ya tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Nah, oleh karenanya kita rumuskan dua permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaturan core crime tindak pidana khusus dalam KUHP? Yang kedua, bagaimana implikasi pengaturan core crime tindak pidana khusus dalam KUHP terhadap undang-undang pidana di luar KUHP. Nah, demikianlah teman-teman 5 judul skripsi dengan tema Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun perlu saya tegaskan di sini bahwa judul-judul yang saya sampaikan berikut dengan permasalahannya hanya inspirasi saja bagi teman-teman sekalian. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman sekalian untuk berinovasi kembali, mengembangkan judul-judulnya, baik itu berikut dengan permasalahannya ya. Jadi tidak mesti sama dengan apa yang sudah saya paparkan. Silakan nanti dari yang saya paparkan teman-teman kembangkan sendiri, baik itu judul maupun permasalahannya. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk mengajukan judul skripsi dan mudah-mudahan juga ACC. Kemudian untuk membuat saya lebih semangat mengembangkan channel ini, mohon pada teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.